wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah subuh Masjid Al-Huda Menarin yang berbahagia, kita sering membaca doa dan doa itu menjadi doa sepujakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi doa ini doa yang paling banyak hafal masyarakat dan umat Islam. Mungkin semuanya hafal. Kata kunci doa itu kita ingin selamat, sejahtera dunia, selamat dan sejahtera akhirat. Kalau kita ingin sejahtera dunia, sejahtera akhirat, maka tidak akan mungkin tanpa ada usaha dan pengorbanan. Tanpa ada usaha dan pengorbanan, maka doa itu hanya sebatas ucapan lisan saja. Salah satu bentuk usaha dan pengorbanan kita adalah orang yang mendoakan itu harus siap mengaktifkan seaktif-aktifnya otak kiri dan otak kanan. Mengaktifkan otak kiri dan otak kanan. Insya Allah doa ini terkabulkan. Kalau tidak, maka salah satu dari doa itu ada yang tidak dikabulkan. Mungkin sejahtera dunia, akhirat tidak sejahtera. Mungkin sejahtera akhirat, dunia tidak sejahtera. Tapi bagaimana dua-duanya itu sejahtera dunia, sejahtera akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Ini yang penting. Bagaimana kita mengaktifkan seaktif-aktifnya otak kiri dan otak kanan. Bagaimana cara mengaktifkan otak kiri dan otak kanan itu? Saya ingin menyampaikan ada cerita yang cukup inspiratif. Seorang tukang kerupuk buta, tapi dia di persimpangan jalan, dia aktif menjual kerupuknya. Dan dia sudah hafal di mana letak kerupuk itu dan harganya dia sampaikan, dan orang rata-rata sudah tahu harganya. Datang seorang pemuda yang sedikit ingin nyeleneh. Hai orang penjual kerupuk, Anda tidak melihat saya yang beli kerupuk ini, dan Anda tidak melihat saya bayar atau tidak kerupuk ini. Bagaimana tanggapan Anda? Andaikan saya makan kerupuk ini sekian jumlahnya dan saya tidak membayarnya, bagaimana? Kira-kira jawaban si buta penjual kerupuk apa kira-kira? Pakai otak kiri atau otak kanan? Ini persoalannya. Penjual kerupuk ini tidak pakai otak kiri. Kalau pakai otak kiri dia tentu akan ngamuk, kan marah dia. Itu kalau pakai otak kiri. Tapi karena dia pakai otak kanan, dia jawab, wahai anak muda, kita diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan ikhtiar. Siapapun kita, sepanjang masih mampu, maka kita harus ikhtiar maksimal. Tapi anak muda harus tahu, saya bekerja ini hanya memenuhi persyaratan syariat. Tapi kalau persyaratan selain syariat itu sudah bukan urusan saya. Di antaranya adalah rezeki. Rezeki bukan urusan saya. Allah sudah ngatur dan tidak akan tertukar. Kalau memang Anda tidak bayar, berarti saya memang tidak dapat rezeki di situ. Ada rezeki di lainnya. Tapi kalau memang Anda bayar, itulah rezeki saya. Allah sudah mengatur rezeki setiap makhluknya. Jangan takut anak muda. Tapi saya tetap berusaha. Berusaha otak kiri, tapi menyerahkan otak kanan. Ini contoh. Jadi jangan khawatir. Menggunakan otak kiri dan otak kanan. Saya ingin kasih contoh satu lagi. Cerita satu lagi. Cerita orang yang menggunakan yaitu otak kiri dan otak kanan. Ada seorang
kakek tua, memiliki keluarga dan tinggal di sebelah tembok orang kaya. Dia tidak punya rumah, tapi tinggal di tembok. Biasa kalau di kota ya Pak ya, itu tinggal di kolong-kolong itu ya. Kakek tua sudah mengumpulkan sejumlah barang bekas, pemulung ya. Kemudian dia kumpulkan duitnya, hanya dia dapat 100.000 rupiah. Dan dia bertekad untuk membeli selimut agar bisa menutupi dirinya dan keluarganya yang tinggal di tembok tadi. Begitu dapat 100.000, dia berpikir, ya Allah, uang ini kurang, tapi saya harus ikhtiar. Saya harus masuk toko dengan pakaian compang-camping dan kotor badannya, karena memang miskin betul. Begitu masuk, semua orang yang ada di toko itu, semua orang yang pengunjung di toko ini pada heran dan jijik melihatnya. Lalu dia datang kepada pemilik toko. Wahai anak muda pemilik toko, saya dengan bahasa orang tua ya, karena dah tua tentu bergetar-getar ya. Saya kepingin beli selimut. Ada nak selimut seharga ini 100.000. Orang lain mandang dia semua pada sinis. Mana ada selimut yang harga 100.000 di sini? Minimal dilihat di bandrol itu 150.000. Jadi orang lain mandang ini, mengandang sinis. Tapi beda dengan anak muda yang penjaga toko itu. Beda. Langsung dilayani dengan baik segala macam. Dia cari selimutnya. Dia obah bandrol itu dari 150 diubah jadi 100.000. Jadi serahkan kepada orang tuanya. Ada ini 100.000, pada 150.000 dia ubah. Itu senangnya. Kata orang tua, kemarin saya lihat tak cukup hari ini. Ya Allah, senangnya. Itu anak muda yang penjual itu berdoa, mudah-mudahan selimut yang saya kasih itu bermanfaat dan menyelimuti mereka dari sakitnya dunia dan siksa neraka. Itu doa anak muda kita. Dari kasih. Bawa ada selimut itu kepada keluarganya, ada 2 anak dan 1 istri. Mereka berempat menggunakan selimut yang cukup besar itu. Bahagianya, tidak kedinginan lagi waktu malam dan waktu subuh. Itu bahagianya. Di sisi lain, datang orang melihat selimut sudah turun harganya, maka berdatanganlah orang beli selimut lagi. Selimut ke situ. Tapi dilihat harga 150. Loh, kemarin kan 100 di situ. Ini kok jadi 150? Kenapa anak muda kamu ini tidak konsekuen, tidak konsisten, tidak istiqomah, tidak adil? Kan bahasa begitu kita ini. Apalagi kalau udah bahasa-bahasa orang sombong masa tinggi kan. Seperti itu. Nah, kira-kira jawaban pakai otak kiri atau otak kanan? Kalau pakai otak kiri tentu lain jawabannya. Pakai otak kanan gimana kira-kira jawabannya? Ya, bingung kan? Pakai otak kanan dan masuk akal, menung semua yang lainnya. Itu. Singkat kata, singkat cerita, jawaban beliau. Hei, kalian tahu, kalian ini orang-orang hebat semua. Yang hadir ini, jangan-jangan ada yang anggota ya legislatif, eksekutif dan yudikatif, tip-tip yang lainnya pokoknya. Kalau yang datang kemarin itu tahu siapa? Itu orang yang tinggal di kolong jembatan. Kenapa harga saya dia harganya 100.000 ini 150.000? Kalian tahu? Kalau kemarin dan hari ini saya berbisnis kepada manusia, tapi kalau dengan kakek tua tadi saya berbisnis dengan Allah. Masya Allah. Gimana Pak? Gimana? Begitu kita sesekali kita berbisnis kepada manusia, itu otak kiri. Tapi sesekali kita berbisnis kepada Allah, itulah otak kanan. Masa kita berbisnis kepada manusia terus, tidak pernah berbisnis kepada Allah? Nah, gimana Pak? Coba ini hidup kita ini
jujur saja, otak kiri untuk sejahtera dunia, otak kanan untuk sejahtera akhirat. Kira-kira mana yang penting dua ini? Dua-duanya. Dua-dua penting. Tapi kalau menurut saya seusia kita lebih penting otak kanan. Sebentar lagi akan menemui itulah dia. Ya. Kita perlu pakaian bagus, kita perlu apa? Tapi otak kanan kita jalan. Tapi kalau pakaian bagus terlalu banyak kita simpan di lemari di mana-mana, tidak kita manfaatkan, artinya hanya otak kiri saja. Otak kanannya nanti suatu saat bagaimana kalau Anda mati? Mulai jalan otak kanan. Saya diajarkan oleh mama saya dulu. Saya tahu ya. Jadi kami diajarkan kalau kita mau hidup aman, kemudian akhirat dapat pahala, dunia dapat barakah. Waktu kita masak nasi, ini kan ada 6 orang, jadi 7 orang satu keluarga, kami keluarga itu. Tambah lagi ada yang numpang di rumah. Jadi masaknya 5 cantik. Jadi cantik yang kelima itu diambillah 1 genggam, simpan. Berarti 2 kali sehari masak, maka jadi 2 genggam. Kalau 2 genggam, seminggu berapa genggam? Jadi 14 genggam. Kalau sebulan 30 hari berapa genggam? 60 genggam. Hitung kira-kira berapa kilo ini. Jangan dilihat. Setelah dihitung, itu hampir 2 kilo sampai 3 kilo. Ini disedekahkan pada orang yang waktu itu ada istilah lebay itu apa nama itu? Yang datang itu marbot. Itu pakai otak kiri atau kanan tuh? Ini mama saya ngajarkan. Ternyata biar orang lain ini kadang-kadang ya kena penyakit lah ladangnya ini dan itu umatnya. Tapi kami pernah padi itu berantai itu minimal tidaklah terlalu rugi. Kalau kamu pada rugi misalnya, dan selalu untung. Ini masa bapak dan mama saya masih hidup. Ladangnya kecil tapi tidak pernah miskin, tidak pernah apa kata orang itu kita itu kehilangan perasaan itu. Kelaparan dia apa? Nak lapar. Ini orang tua bawa ngajar saya dulu. Ente tahu kan orang tua saya kan. Kalau agama luar biasa. Pakai otak kanan rata-rata begitu. Ya Allah, saya malu lah kalau orang tua saya luar biasa agamanya. Cara pengamalannya. Ini Bapak Ibu sekalian, banyak Bapak-Bapak sekalian. Banyak hidup kita ini butuh otak kiri, tapi perlu kita otak kanan. Saat inilah kalau kita tidak mau menyesal menghadap Allah, banyak-banyaklah pakai otak kanan. Sebab kalau tidak banyak otak kanan, menyesal kita. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa min as-salihin. Tiap hari kita jualan untung rugi sekian, tapi sedekah tidak pernah. Jadi mana otak kanannya itu? Kita berbisnis kepada manusia saja, tapi kepada Tuhan tidak pernah mau berbisnis. Sementara hidup kita yang kekal abadi, otak kanan bukan otak kiri. Mudah-mudahan dan manfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.